Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dalam mata kuliah manajemen proyek tingkat lunak. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 4 ya teman-teman. Nah, di pertemuan 4 kita akan membahas tentang manajemen biaya dan manajemen kualitas proyek. Nah, nanti pada manajemen biaya proyek kita akan membahas tentang pengertiannya, lalu bagaimana prinsip dasarnya, lalu bagaimana membuat estimasi biaya, penganggaran biaya, dan pengendalian biaya proyeknya. Nah, sedangkan pada manajemen kualitas proyek kita akan membahas tentang apa itu manajemen kualitas, lalu bagaimana perencanaannya, lalu bagaimana jaminan kualitas suatu proyek, dan pengendalian kualitas serta tools untuk pengendaliannya, lalu pengujiannya bagaimana, dan peningkatan kualitas proyeknya seperti apa. Ya. Nah, kita akan membahas tentang manajemen biaya proyek. Nah, manajemen biaya proyek itu mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa tim proyek telah menyelesaikan proyek dan dalam anggaran yang disetujui. Ya. Nah, di mana dinamakan biaya proyek akan berhubungan dengan biaya. Nah, biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan atau hilang untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus. Misalkan berapa biaya dalam suatu proyek, gitu ya, apakah nanti ada biaya software, apakah ada biaya untuk resource gitu ya, atau sumber daya manusianya atau sumber daya orangnya gitu ya. Nah, di mana sumber daya ini meliputi orang gitu ya, atau sumber daya orang, lalu peralatan dan material. Nah, di mana manajemen biaya proyek adalah suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang estimasi biaya. Apa itu estimasi biaya? Nah, estimasi adalah menyusun suatu perkiraan biaya-biaya. Jadi, biaya yang awalnya kita susun adalah merupakan perkiraan. Ya, jadi belum biaya pasti teman-teman ya, di mana sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi kita menyusun perkiraan biaya-biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, di mana output utama yaitu perkiraan biaya aktivitas, perkiraan dasar, dan update dokumen proyek. Jadi nanti yang namanya perkiraan, maka pada proses implementasinya pasti akan memiliki perubahan-perubahan. Ya. Nanti akan ada yang namanya kontrol biaya, jadi memastikan bahwa perubahan-perubahan biaya yang terjadi selama proses pengerjaan proyek itu tidak membengkak ya, atau tidak minus besar dari estimasi yang telah diperkirakan gitu ya, telah ditentukan. Nah, di mana setelah kita buat estimasi biaya, kita buat namanya penganggaran biaya, di mana penganggaran biaya yaitu membuat suatu alokasi estimasi biaya secara menyeluruh ya dalam rincian pekerjaan untuk menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerja. Nah, estimasi-estimasi biaya yang kita buat itu biasanya berdasarkan dari WBS gitu ya. Pada saat kita menyusun project chart itu kita membuat yang namanya WBS. Nah, biasanya penganggaran biaya itu disesuaikan dengan WBS. Kenapa? Karena rincian pekerjaan dalam suatu proyek itu terdaftar pada WBS ya. Lalu mengalokasikan estimasi biaya untuk item-item pekerjaan individu sebagai dasar untuk mengukur kinerjanya. Jadi tadi ya, pekerjaan apa dilakukan oleh siapa. Nah, itu estimasi biayanya itu kita lihat pekerjaannya juga, tugasnya. Jadi kalau misalkan tugas perancangan desain gitu ya, perancangan desain dengan tugas programmer, otomatis biayanya akan sangat berbeda. Misalkan kalau rancangan sistem biayanya dalam satu pekerjaan gitu ya, misalkan per hari itu dibayar misalkan $200 gitu kan, untuk yang programmer misalkan dia akan dibayar misalkan dalam satu hari $1.000. Nah, seperti itu. Jadi pengalokasian estimasinya harus disesuaikan dengan item pekerjaannya. Ya. Lalu output utamanya adalah biaya kinerja, ya. Lalu persyaratan pendanaan proyek dan update dokumen proyek. Jadi untuk pendanaan proyek salah satu syaratnya adalah kita harus sudah menganggarkan biaya dari masing-masing pekerjaan.
ya. Jadi sudah ada nih ketika kita mencari pendanaan gitu kan, berarti estimasi biaya besar biaya proyek kita itu harus sudah rinci, sudah ada, ya bisa kita melakukan proses pelelangan misalkan atau proses presentasi untuk mencari pendanaan proyeknya seperti itu. Lalu berikutnya adalah pengendalian biaya. Nah, dalam pengendalian biaya, kita harus melakukan pengendalian terhadap perubahan-perubahan pada anggaran proyek, ya. Misal melibatkan perubahan pengendalian untuk anggaran proyek. Nah, di mana output dari pengendalian biaya yaitu pengukuran kinerja, ya estimasi anggaran, lalu update aset organisasi, perubahan permintaan tadi ya harus kita kendalikan juga biayanya. Lalu update rencana manajemen proyek dan update dokumen proyek. Nah, ini output dari pengendalian biaya. Nah, prinsip dasar dari manajemen biaya itu biasanya mengetahui lebih banyak tentang keuangan perusahaan, namun sedikit mengetahui tentang IT, di mana sehingga manajer proyek IT harus dapat menjembatani antara kebutuhan biaya proyek dengan keuangan perusahaan. Jadi, orang manajer proyek IT harus bisa menganggarkan biaya proyeknya itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Gitu. Jadi dari perusahaan dia bekerja, misalkan ditunjuk sebagai manajer IT di perusahaan retail, misalkan akan membangun e-commerce misalkan. Nah, berarti si manajer proyek pada saat menganggarkan biaya harus melihat dulu nih kondisi keuangan dari perusahaannya gitu ya. Jadi jangan menganggarkan biaya yang terlalu besar sehingga tidak bisa dijangkau atau tidak bisa di-handle oleh perusahaan biayanya. Lalu di mana prinsip dasar yang harus dipahami oleh manajer proyek yang pertama adalah profit ya atau laba, yaitu pendapatan dikurangi biaya. Lalu life cycle costing-nya yaitu siklus hidup biaya, di mana estimasi biaya proyek secara keseluruhan selama umur proyek yang meliputi biaya pengembangan dan biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan gitu ya. Jadi pada saat kita membuat estimasi biaya secara menyeluruh gitu ya, maka itu sudah meliputi seluruh biaya pengembangan, biaya dukungan selama proyek dilaksanakan gitu ya. Jadi supaya apa? Tadi supaya tidak jauh meleset dari estimasi yang telah dianggarkan. Lalu analisis arus kas ya harus dipahami bagaimana seorang manajer proyek harus bisa menganalisis arus kasnya atau cash flow analisisnya, yaitu metode untuk menetapkan biaya, manfaat, dan arus kas tahunan suatu proyek ya dengan nilai yang sekarang. Jadi ini yang harus kita dipelajari, yang dimiliki oleh si manajer proyek. Lalu ada yang namanya biaya langsung atau direct cost ya, biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek, misal pengadaan peralatan utama seperti pembelian hardware atau software dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya tidak langsung atau indirect cost ya, yang terkait dengan suatu proyek tapi tidak dapat ditelusuri secara contoh gaji yang dibayarkan kepada konsultan IT ya misalkan dihitung per hari atau per jam gitu ya, lalu biaya untuk kendaraan dan peralatan, lalu biaya pajak dan lain-lain. Ini masuk ke dalam biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, di mana biaya langsung dan tidak langsung merupakan modal tetap yang direncanakan dalam proyeknya. Ya, di mana modal tetap adalah bagian dari biaya proyek yang dipakai untuk membangun instalasi atau menghasilkan produk proyek, mulai dari pengeluaran untuk studi kelayakan atau feasibility study gitu ya, desain, pengadaan sampai implementasi atau produk tersebut berfungsi penuh. Jadi biaya langsung dan tidak langsung ini masuk ke dalam biaya proyek ya, mulai dari membangun instalasi gitu ya, atau untuk membangun sebuah produk, mulai dari pengeluaran untuk studi kelayakan. Jadi kayak misalkan kita riset ke suatu perusahaan itu kan disebutnya dengan kita melakukan studi untuk kelayakan apakah perusahaan ini layak untuk diterapkan software dan lain-lain, mulai dari desainnya, lalu biaya untuk pengadaan, sampai dengan biaya implementasi produk ini semua masuk ke biaya langsung dan tidak langsung.
Nah, ini untuk gambar klasifikasi estimasi ya. Pertama, total biaya proyeknya, di mana total biaya proyek ini mencakup modal tetap dan modal kerja, di mana modal tetap tadi masuk ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Contohnya tadi kalau biaya langsung kayak pengadaan hardware gitu ya, pengadaan alat-alat dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung ini biaya proses pembangunan dari proyeknya itu sendiri. Lalu kita membahas tentang estimasi biaya, di mana tadi ya estimasi adalah perkiraan, yaitu memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk satu kegiatan. Sedangkan anggaran merupakan perencanaan perinci estimasi biaya dari bagian atau keseluruhan kegiatan proyek yang dikaitkan dengan waktu. Jadi yang namanya anggaran gitu ya, atau anggaran biaya gitu ya, pasti akan kita sesuaikan dengan time-nya atau manajemennya gitu ya, dengan waktu. Contoh misalkan anggaran biaya programmer itu akan jauh lebih besar gitu ya, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran analisis sistem. Kenapa? Karena waktu untuk membangun program itu jauh lebih lama dibanding pada saat kita melakukan desain sistem seperti itu. Maka namanya anggaran harus disesuaikan. Ya. Nah, berikutnya adalah tipe dari estimasi biaya, ada yang namanya estimasi gambaran kasar atau rough order of magnitude atau ROM. Ya. Ini jenis estimasi yang dilakukan pada awal proyek atau bahkan sebelum proyek dimulai secara resmi. Jadi ROM ini kita estimasikan gambaran kasarnya. Ya. Biasanya waktu pelaksanaan proyek dikerjakan 3 tahun atau lebih sebelum proyek selesai. Ya. Lalu manajemen proyek dan manajemen puncak atau level manajemen menggunakan perkiraan untuk membantu membuat keputusan pemilihan proyek. Jadi misalkan kita estimasikan untuk membuat proyek e-commerce gitu, biayanya misalkan sekian ribu dolar misalkan. Nah, itu kan sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari perusahaan. Nah, makanya bagian manajer proyek dan manajemen puncak ini sudah memperkirakan untuk membuat keputusan apakah proyeknya misalkan diadakan lelang nih untuk proyek e-commerce perusahaan A itu. Jadi nanti ada beberapa perusahaan yang mensubmit masuk estimasi biaya untuk besaran biaya untuk proyek tersebut bisa dilaksanakan. Nah, nanti dengan melihat estimasi atau gambaran kasar kemampuan keuangan dari perusahaan, dia bisa memilih proyek mana yang akan diterapkan di perusahaannya seperti itu. Lalu estimasi anggaran untuk alokasi dana ke dalam anggaran perusahaan gitu ya. Jadi yang kedua adalah estimasi anggaran di mana waktu pelaksanaan proyek dikerjakan 1 sampai 2 tahun sebelum proyek selesai. Ya. Lalu estimasi definitif yaitu perkiraan sebenarnya untuk rincian pembelian untuk memperkirakan biaya akhir proyek. Ya. Dibuat 1 tahun atau kurang sebelum dan selama proyek berlangsung. Ya, jadi pertama tadi estimasi gambaran kasar, ya, lalu estimasi anggaran ini untuk alokasi dana ke dalam anggaran perusahaan, lalu estimasi definitif yaitu perkiraan sebenarnya selama proyek berlangsung. Ya. Nah, di mana teknik estimasi biaya ada yang namanya pendekatan top-down atau sebutnya estimasi analog, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa dengan segala dasar sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Jadi misalkan suatu perusahaan A pernah menangani pembuatan proyek e-commerce gitu ya. Lalu saat ini mereka memiliki proyek untuk e-commerce perusahaan B. Nah, mereka kan sudah pernah melakukan proyek sebelumnya gitu ya. Nah, proyek sebelumnya ini digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan proyek di perusahaan berikutnya yang perusahaan B tadi misalkan. Nah, itu. Nah, estimasi analog dapat diandalkan ketika proyek-proyek sebelumnya sama. Jadi kalau misalkan si perusahaan ini pengembang sistemnya pernah melaksanakan proyek e-commerce, tapi berikutnya dia mendapat proyek untuk misalkan pengadaan barang, ya, membuat sistem pengadaan barang. Ini kan tidak sama antara sistem e-commerce dan sistem pengadaan barang, maka proyek sebelumnya yaitu proyek e-commerce ya
estimasi dari anggarannya itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk mengestimasi anggaran proyek pembuatan pengadaan barang, seperti itu ya. Jadi harus sama nih proyek sebelumnya. Lalu pendekatan bottom up memperkirakan masing-masing item pekerjaan atau kegiatan dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total proyek. Jadi kita kerjakan dulu nih estimasi untuk sub-sub pekerjaannya, misalkan kalau sudah kita lihat sub-sub pekerjaannya, lalu nanti berikutnya otomatis maka akan kita dapatkan total dari pekerjaan itu. Jadi kita jumlahkan dulu nih total dari pekerjaan-pekerjaan di bawahnya, atau makanya disebut dengan pendekatan bottom up. Ya, contohnya kayak kemarin pada saat requirement gitu ya. Requirement kan ada user requirement, ada system requirement, ya, ada software requirement gitu kan. Nah, itu kan biayanya masing-masing berbeda. Nah, itu kita jumlahkan dulu nih biaya-biayanya yang subnya. Setelah itu baru kita akan mendapatkan total dari analis biaya requirement-nya keseluruhannya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah pendekatan parametrik, ya, di mana membuat estimasi biaya proyek dengan menggunakan karakteristik proyeknya dalam model matematika untuk memperkirakan biaya proyek. Ya. Nah, untuk model parametrik dapat diandalkan ketika informasi historis yang digunakan akurat, ya, parameter mudah dikuantifikasi dan modelnya fleksibel dalam hal ukuran proyek. Makanya biasanya pada saat kita membuat estimasi biaya proyek, kita sudah belajar atau melihat dari proyek-proyek sebelumnya nih, gitu. Akurat atau tidak dari misalkan kalau proyek sebelumnya berarti kan sebelumnya kita sudah ada anggaran estimasi anggaran atau estimasi biayanya dan biaya aktualnya, gitu ya, biaya aktual pada saat proyek dikerjakan. Nah, itu kita analisis apakah estimasi yang kita buat itu sesuai atau akurat dengan biaya implementasinya atau biaya realnya, seperti itu ya. Nah, apakah aja alasan ketidakakuratan gitu ya? Kenapa? Karena estimasi yang kita buat itu bisa jadi tidak akurat gitu ya. Nah, contohnya alasannya pertama adalah estimasi dilakukan terlalu cepat gitu ya. Makanya pada saat kita membuat proyek itu ada yang namanya persiapan ya, analisa persiapan termasuk persiapan untuk membuat project charter, membuat PBS gitu ya, lalu mengestimasi biaya. Nah, itu ada gitu. Jangan kita buat estimasi biaya yang terlalu cepat sehingga akan meleset dengan biaya realnya. Lalu kurangnya pengalaman estimasi biaya. Jadi biasanya kalau seperti ini kurangnya pengalaman estimasi biaya terjadi pada proyek-proyek awal ya, proyek-proyek perdana di suatu perusahaan gitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki acuan atau pengalaman pembuatan estimasi biaya proyek sebelumnya gitu. Jadi tidak ada acuannya gitu. Kalau misalkan perusahaannya sudah sering membuat proyek, maka dia akan memiliki estimasi biayanya, dia sudah banyak pengalamannya. Jadi ini bisa dapat dikurangi ya. Lalu berikutnya adalah banyak orang cenderung meremehkan kegiatan perkiraan sehingga pada akhirnya banyak perkiraan yang menyimpang gitu ya. Nah, berikutnya adalah manajemen menginginkan angka yang lebih akurat. Gitu. Jadi, tekanan dari level manajemen, gitu ya. Mereka menginginkan angka yang lebih akurat. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kondisi keuangan dari perusahaan. Gitu ya. Nah, ini alasan-alasan tidak akuratan dari estimasi biaya suatu proyek. Nah, apa saja unsur dari estimasi biaya? Yang pertama, biaya pembelian material, ya, seperti server atau software programming dan lain-lain. Lalu biaya penyewaan dan pembelian peralatan, ya, jika memang peralatan
Jika misalkan jika kita melakukan pengadaan peralatan terlalu besar, maka akan ada biaya kita melakukan sewa opsinya, misalkan seperti itu, maka akan ada biaya sewa, ya. Lalu upah tenaga kerja, ya, meliputi upah tenaga kerja perusahaan yang dilibatkan dalam tim proyek, ya, biaya subkontraktor. Lalu ada juga biaya transportasi, ini yang harus kita estimasikan. Lalu berikutnya overhead dan administrasi, ya, meliputi pengeluaran operasi perusahaan yang dibebankan kepada proyek, misalkan sewa tempat untuk meeting, lalu bayar listrik, telepon, pajak, asuransi, ya, atau royalti dan lain-lain. Lalu fee atau laba serta semua komponen biaya terkumpul, kemudian diperhitungkan jumlah kontingensi dan fee-nya atau labanya. Nah, ini unsur-unsur yang memang harus kita estimasi biayanya, ya. Nah, masalah apa saja yang berkaitan dengan perkiraan biaya? Nah, yang pertama, menyusun perkiraan harus dilakukan dari berbagai langkah, ya, atau aktivitas pekerjaan dalam proyek. Jadi tadi pada saat kita menyusun estimasi perkiraan biaya, maka biasanya kita akan menyusun sesuai dengan WBS. Kenapa? Aktivitas pekerjaan di dalam proyek semuanya terinci dalam WBS, ya. Lalu banyak orang yang melakukan perkiraan hanya mempunyai sedikit pengalaman sebelumnya tadi, ya. Jadi pengalamannya kurang pada saat membuat estimasi biaya. Lalu banyak orang cenderung meremehkan kegiatan perkiraan sehingga pada akhirnya banyak perkiraan yang menyimpang, ya. Jadi dia dibuat pekerjaannya tetapi tidak dibuat perkiraan atau estimasi biayanya yang dibuat kecil, sehingga tetapi pada pelaksanaannya, pada implementasinya ternyata biayanya besar. Nah, ini yang menyebabkan bahwa perkiraan biayanya banyak yang menyimpang seperti itu. Jadi tidak boleh meremehkan kegiatan sekecil apapun dalam suatu proyek. Pasti akan memiliki biaya. Itu harus kita estimasikan biayanya, harus kita perkirakan. Berikutnya adalah manajemen menginginkan informasi jumlah biaya proyek dan bukan biaya real atau atas suatu proyek. Jadi kalau misalkan sebaiknya pada saat kita menyusun estimasi biaya proyek, diusahakan sebisa mungkin tidak jauh menyimpang dari realnya nanti, ya, biaya realnya. Jadi makanya harus sekecil apapun kegiatannya, kita harus perkirakan biayanya, ya. Ini dibuat harus dengan struktur. Kenapa? Supaya nanti ya tadi tidak menyimpang dari estimasi yang sudah dibuat. Nah, berikutnya adalah kualitas estimasi biaya. Kualitas suatu estimasi biaya berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan unsur-unsur tergantung pada tersedianya data dan informasi. Jadi, semakin lengkap data dan informasi, maka biaya yang dikeluarkan semakin sedikit. Ya, jadi kayak misalkan data studi kelayakan atau requirement analisis, ya, analisis kebutuhan, itu kan jika data dan informasinya sudah lengkap, maka bisa diminimalisir untuk biayanya. Lalu teknik dan metode yang digunakannya, kecakapan dan pengalaman estimatornya. Jadi bagaimana kita menentukan estimasi biaya itu kan ada teknik dan metodenya. Jadi, lalu kecakapan dan pengalaman tadi penting, ya, apakah sudah pernah atau belum, ya. Contoh tools yang biasa digunakan adalah konstruktif cost model, ya, yaitu software yang digunakan untuk menyusun estimasi biaya proyek. Sebenarnya di Microsoft Project juga ada untuk manajemen atau biaya, ya. Kalian bisa lihat di bagian di Microsoft Project, di sana ada tabel untuk cost atau biaya. Nah, ini contoh estimasi biaya deskripsi proyek di mana penggantian sistem bisnis, misalkan objektif kategorinya yang objektif yaitu menginstal software aplikasi keuangan yang akan memungkinkan informasi yang lebih tepat untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, cakupannya sistem keuangan nanti akan digantikan oleh aplikasi keuangan, misalkan meliputi ini seterusnya. Nah, asumsinya adalah perangkat Oracle akan menyediakan kustomisasi minimal, tidak ada perubahan dalam sistem pengadaan selama implementasi hutang. Nah, lalu analisis biayanya dipecah menjadi pengeluaran uang tunai 3 tahun tanpa depresiasi, ya. Biaya direpresentasikan dalam ribuan, lalu modal dan pengeluaran digabungkan dalam contoh.
ya. Ini untuk contoh estimasinya. Nah, berikutnya adalah penganggaran biaya. Nah, di penganggaran biaya, tujuan utamanya adalah menghasilkan baseline biaya dalam mengukur kinerja proyek, persyaratan pendanaan proyek. Tadi ya, jadi pada saat kita mencari pendanaan proyek, maka kita harus sudah menganggarkan biaya proyeknya. Lalu dapat mengakibatkan pembaharuan dokumen proyek, seperti adanya item yang ditambahkan, dihapus, atau diubah ke pernyataan ruang lingkup jadwal proyek. Jadi pada saat penganggaran biaya ini bisa jadi mengakibatkan pembaruan dokumen proyeknya. Misalkan ada yang misalkan pada saat kita melakukan estimasi biaya untuk requirement gitu ya, analisis requirement, maka untuk biaya wawancara atau biaya observasi tidak kita skip deh, kita langsung wawancara aja. Nah, berarti ada yang dihapus seperti itu. Nah, kalau dihapus berarti kan biayanya tidak ada. Anggarannya bisa kita hilangkan atau kita hapus. Nah, ini juga mengakibatkan pembaruan dokumen proyek pada saat penganggaran biaya. Lalu inputnya adalah estimasi biaya kegiatan, dasar estimasi, lalu ruang lingkupnya. Jadi kalau misalnya kita bikin proyek e-commerce, hanya jual beli transaksi, tidak di-include CRM misalkan, maka di sini ruang lingkup dari suatu proyek itu berpengaruh pada saat anggaran biaya, gitu ya. Jadi lalu jadwal proyeknya, lalu kalender sumber dayanya, kontraknya, dan aset proses organisasi. Nah, outputnya adalah dari penganggaran biaya adalah estimasi anggaran biaya yang melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek ke item-item pekerjaan dan pedoman pembiayaan. Jadi output dari penganggaran biaya adalah tadi estimasi anggaran biaya, di mana pada saat kita melakukan estimasi, ya kita libatkan estimasi biaya dalam item-item atau tugas per pekerjaannya, per tugasnya. Ini kan yang cantum pada WBS. Gitu ya. Nah, apa saja pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya? Yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya, nih ya. Karena memang biasanya pada saat kita menyusun anggaran biaya, ya ini yang kita pertimbangkan berdasarkan WBS. Ya. Lalu estimasi biaya kegiatan dari rincian pendukungnya, lalu jadwal proyeknya, ya, berapa bulan misalkan, maka jadi anggarannya harus sesuai. Karena apa? Karena berpengaruh pada misalkan fee dari sumber dayanya, gitu ya. Kalender sumber daya, lalu kontraknya berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli dan berapa biayanya. Gitu ya. Nah, bagaimana pengendalian biaya? Nah, pengendalian biaya yang pertama adalah kita monitoring penggunaan biaya proyeknya. Ya, jadi memastikan bahwa perubahannya sudah tercakup dalam anggaran biaya yang direvisi dalam pedoman anggaran biaya. Jadi pertama kan tadi ada pedoman anggaran biaya, kita buat anggaran biayanya, gitu ya. Jika memang ada perubahan nantinya, ini memang sudah harus dipastikan bahwa biaya yang akan berubah atau biaya yang direvisi sudah ada pada pedoman anggaran biaya, jadi tidak melenceng, gitu ya. Lalu berikutnya adalah memberikan informasi kepada stakeholder proyek terhadap perubahan yang mempengaruhi biaya proyek. Ya, jadi misalkan ke top level manajemen, misalkan manajer proyeknya ternyata proyek pembuatan programnya membutuhkan waktu tambahan 1 minggu. Nah, ini kan biayanya pasti akan bertambah, gitu. Nah, apakah perubahan-perubahan biaya ini harus disetujui oleh bagian top level manajemen? Kenapa? Karena akan mempengaruhi dari keuangan perusahaan. Nah, pada pengendalian biaya kita mengenal yang namanya EVM. Ya, salah satu alat penting dalam pengendalian biaya yaitu EVM yang meliputi 3 perhitungan terhadap nilai untuk tiap aktivitas proyek, ya, atau ringkasan aktivitas pada WBS proyek. Sedangkan EVA, Year Value Analysis, adalah teknik pengukuran kinerja proyek dengan mengintegrasikan antara data-data scope, waktu, dan biaya proyeknya. Nah, ini bagaimana hitungan nilai EPM, ya, Year Value Management. Nah, di mana hitungan nilai EVM itu ada open value, yaitu biaya yang dianggarkan pada pekerjaan yang terjadwal. Lalu ada actual cost atau AC, adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang terjadwal.
earned value adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kinerja pencapaian pekerjaan. Nah, ini kalau kita melakukan contoh perhitungan VM di minggu ke-1 gitu ya. Nah, di sini ada minggu ke-1 EV-nya, earned value-nya misalkan 5.000 gitu ya, fund value-nya ini actual cost-nya 15.000, variance-nya minus 10.000, schedule variance-nya 5.000, PPI-nya cost performance index-nya 33%, berarti dia sangat rendah ya, karena harusnya bisa 100% cost performance-nya. Jadi lalu schedule performance index-nya ya 50% ya. Nah, ini perhitungannya ya. 5.000 ini adalah value gitu ya, ditambah dengan schedule performance-nya 50%. Kita bandingkan berarti dapatnya sekian gitu ya. Jadi ini. Nah, besaran lainnya ada cost variance tadi ya, schedule variance, CPI yaitu rasio antara EV dan AC menunjukkan tingkat penyerapan biaya berdasarkan pencapaian pekerjaan. Berarti tadi kalau CPI-nya 33%, berarti sangat rendah pencapaiannya, harusnya bisa di atas 80%. Lalu schedule performance index-nya yaitu menunjukkan tingkat penyerapan biaya berdasarkan estimasi biaya yang sudah dianggarkan. Kan 50% kan? Gitu. Jadi, nah berikutnya kita akan membahas tentang manajemen kualitas proyek. Nah, di manajemen kualitas proyek, kualitas didefinisikan sebagai sifat dan karakteristik produk atau jasa yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer. Nah, di mana produk telah sesuai dengan keinginan, berarti proses dari produk proyek memenuhi spesifikasi yang disepakati. Gitu ya. Nah, manajemen kualitas proyek, suatu proses untuk memberikan jaminan bahwa hasil dari suatu proyek sesuai dengan standar ya, atau sasaran yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari manajemen kualitas proyek yaitu untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Ya. Untuk proyek TI, standar kualitasnya berupa pertumbuhan sistem. Ya, perencanaan waktu respon yang wajar untuk sistem, memastikan bahwa sistem menghasilkan informasi yang konsisten dan akurat. Jadi tadi ada kayak misalkan waktu responnya, apakah saat user akses website misalkan atau akses aplikasi ini waktu responnya cepat atau lama, gitu ya. Nah ini nanti akan dianalisis kualitasnya, gitu ya. Outputnya dari perencanaan kualitas adalah rencana manajemen kualitas, metrik kualitas, checklist kualitas, rencana perbaikan proses, dan update dokumen proyek. Jadi nanti dari penilaian atau analisis kualitas ini ya, akan ada rencana perbaikan prosesnya. Jadi kalau misalkan tadi pada saat kita analisis kualitasnya ternyata responnya terlalu lama nih, maka akan harus ada perbaikan dari sistemnya. Apakah servernya diubah dengan yang lebih baik, ya pengadaannya dan lain-lain. Apakah softwarenya diprogram, aplikasinya diprogram lebih baik supaya waktu responnya lebih cepat. Nah seperti itu. Nah ini contoh perencanaan kualitas ya, ini adalah proyek pengadaan software absensi mahasiswa gitu ya. Misalkan produknya adalah software absensi mahasiswa. Kriteria kualitasnya apa? Nah, software mencakup pengelolaan absen masuk, absen keluar, pengelolaan perhitungan, kehadiran dari tiap-tiap mahasiswa, dan total kehadiran per mata kuliah. Nah, software fleksibel untuk tahun-tahun mendatang. Nah, artinya apa? Karena setiap mahasiswa ini setiap tahun akan berubah gitu ya, maka software harus fleksibel. Ya, misalkan untuk data mahasiswanya ya harus menggunakan database gitu ya misalkan. Supaya apa? Nanti kalau ada mahasiswa baru maka hanya tinggal di input lalu bisa melakukan absensi melalui software tersebut ya. Sistem berplatform open source dan multi user ya. Jadi sistem yang dibangun namanya sistem absensi, maka ya banyak user yang harus bisa login ke dalam sistem. Nah, mampu diakses lebih dari 1.000 user pada jaringan intranet dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini kriterianya harus dicek juga teman-teman. Contoh website e-learning misalkan dulu, website e-learning Nusa Mandiri misalkan dengan 10.000 user yang login dia down gitu. Setelah itu kan berarti kan ada yang namanya
analisis kualitas, oh ternyata pada saat 1.000 user login secara bersamaan, websitenya down, maka bagaimana untuk menangani ini? Oh, maka kita melakukan pembelian server yang lebih besar, sehingga begitu 25.000 user online secara bersama-sama, maka sistemnya tidak down. Ya. Jadi, oh berarti untuk perbaikan kualitasnya dari perusahaan itu mengadakan server baru dengan kemampuan yang lebih baik. Ya. Nah, efek dari proyek mempengaruhi kualitas adalah fungsinya, ya, fitur, lalu sistemnya, ya, tampilan di layar, laporan yang dihasilkan, performance-nya, ya, di waktu respon itu masuk ke dalam performance, lalu apakah bisa menangani 1.000 user atau lebih itu masuk ke dalam performance. Andalan, ya, kemampuan suatu produk melakukan seperti yang diharapkan dalam kondisi normal, ya. Lalu perawatan, yaitu kemudahan melakukan perawatan pada suatu produk. Lalu bagaimana dengan jaminan kualitasnya, gitu ya? Jaminan kualitas yaitu mengevaluasi secara periodik keseluruhan pencapaian proyek, ya, untuk memastikan proyek tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, di mana jaminan kualitas untuk semua aktivitas yang berhubungan bagaimana standar kualitas untuk suatu proyek dapat dicapai. Nah, pada jaminan kualitas itu ada yang namanya sasaran, ya, peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Benchmark berarti dapat digunakan untuk menghasilkan gagasan untuk peningkatan kualitas dengan membandingkan produk atau proyek sejenis sebelumnya. Ya. Lalu audit kualitasnya yaitu melakukan review secara terstruktur terhadap aktivitas manajemen kualitas, ya, untuk membantu mengidentifikasi bagaimana cara meningkatkan pencapaian proyek untuk masa depan atau masa sekarang. Jadi ada yang namanya audit kualitas, teman-teman. Biasanya ada review atau biasanya ada misalkan menggunakan kuesioner seperti itu. Bagaimana pengalaman seorang user menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan sistem tersebut. Nah, nanti dari sana lakukan audit kualitasnya, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya, contoh pengadaan software tadi, ya, absensi mahasiswa. Aktivitasnya pertama adalah identifikasi kebutuhan sistem. Dari produknya sudah ada nih daftar modul-modul programnya. Nah, standar kualitasnya yaitu identifikasinya 90%. Lengkap mencakup kebutuhan absensi sampai perhitungan absensi. Berarti sudah 90% kualitas sistem yang dikembangkannya, ya. Lalu desain programnya, oh ada struktur programnya, ada menu-menunya, gitu, ya, ada pembuatan program, 100% modul program selesai, lalu dilengkapi dokumentasi programnya, gitu, ya. Lalu bagaimana pengujiannya? 100% modul dari program itu, ya, sudah teruji, ya, dilengkapi dengan dokumen source program dan database-nya. Nah, ini contoh audit dari kualitas proyek. Nah, bagaimana mengendalikan kualitasnya, gitu. Monitoring proyek secara khusus untuk memastikan bahwa proyek telah memenuhi standar kualitas, ya, serta untuk mengidentifikasi cara meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Nah, di mana hasil utama dari pengendalian kualitas yang pertama acceptance decision, ya, tentuan apakah suatu produk itu diterima atau ditolak. Ya, jadi ada namanya analisis acceptance decision. Lalu berikutnya reward, tindakan yang diambil untuk membawa produk yang ditolak agar sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau misalkan produk itu ditolak, gitu, ya, maka kita akan mengubah produk tersebut, kita kerjakan ulang sampai produk tersebut dapat diterima, ya. Proses adjustment yaitu lebih mencegah pada masalah kualitas yang didasarkan pada pengukuran kontrol kualitas, gitu, ya. Nah, alat pengendali kualitas yang pertama adalah cause and effect diagram. Nah, biasanya cause and effect diagram ini disebut dengan diagram tulang ikan, gitu, ya. Jadi atau fishbone. Kenapa? Karena memang bentuknya menyerupai fishbone, seperti itu. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh seperti ini diagramnya. Nah, ini yang kalau kita melihatnya seperti fishbone, makanya disebut dengan fishbone-nya. Contoh masalah yang terjadi pada suatu sistem, misalkan user tidak dapat login ke dalam sistem, misalkan. Berarti kita lihat dari segi training usernya, apakah pada saat training
memang user tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa checkbox save password, misalkan apakah usernya sering lupa password, apakah usernya tidak mereset password, ini kita cari sebabnya apa gitu ya. Lalu dari segi user hardware-nya misalkan atau hardware si usernya, apakah hard disk-nya mencukupi atau tidak. Oh, ternyata tidak mencukupi. Lalu memorinya tidak mencukupi, prosesornya terlalu lambat. Nah, ini dia menjadi petakan nih sebab akibatnya apa untuk problem ini. Nah, seperti itu. Dari sistem hardware-nya juga apa, misalkan. Lalu dari sistem software-nya juga kita cari masalahnya apa, seperti itu. Jadi ini adalah alat pengendalian kualitas proyek ya. Pengendalian kualitas proyek yaitu diagram sebab akibat. Jadi misalkan problemnya apa, masalahnya apa, lalu lihat dari berbagai sudut pandang gitu ya, lalu kita deskripsikan masalah dari tiap-tiap sudut pandang. Lalu yang berikutnya adalah kontrol chart, ya, di mana grafik yang digunakan untuk mengkaji perubahan proses dari waktu ke waktu, di mana diagram kontrol merupakan menentukan apakah suatu proses bekerja berada dalam kendali atau di luar kendali. Ya. Nah, contohnya ini. Nah, kenapa dia harus berada dalam kendali? Misalkan suatu proses di luar kendali, variasi hasil proses menyebabkan peristiwa non-random. Jadi perlu diidentifikasi penyebab dari peristiwa non-random tersebut dan menyesuaikan apakah proses perlu diperbaiki atau dihilangkan. Nah, contohnya seperti ini, control chart. Nah, misalkan dalam diagram ini, kira-kira mana yang harus kita kontrol, teman-teman? Otomatis yang berada di bawah laptop. Nah, contohnya ini. Ini ada dua bagian yang berada di bawah rata-rata. Ya, pertama yang ini nih, lower control limitnya nih. Di bawah harusnya rata-ratanya 12. Ya, 12. Ya. Lalu ternyata ada beberapa gitu ya, berada di bawah rata-rata. Nah, ini harus kita kontrol kenapa gitu ya. Kenapa? Jadi pada saat kita melakukan pengendalian kualitas dari software, kita lihat dalam beberapa time misalkan. Nah, beberapa times, nah ini ada beberapa yang berada di bawah rata-rata. Nah, ini yang harus kita kontrol gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah di luar kendali gitu ya. Jadi lihat apakah tadi apa yang menyebabkan suatu hal ini ya berada di bawah kontrol ya. Nah, berikutnya ada yang namanya run chart ya, adalah grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu. Ya, diagram ini dapat digunakan untuk melakukan analisis tren yang hasilnya dapat diramalkan berdasarkan hasil sejarah. Ini contoh run chart-nya. Jadi ya terus. Lalu scatter diagram adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel. Nah, contohnya di sini adalah variabel kepuasan, ya, rating kepuasan dengan umur dari responden. Jadi berarti di sini kesimpulannya berarti semakin muda, gitu ya, semakin muda responden, maka kemungkinan kepuasannya semakin besar. Kenapa? Bisa jadi karena memang dia familiar menggunakan sistemnya, seperti itu ya. Lalu histogram. Histogram adalah grafik diagram grafik batang ya, dari distribusi variabel. Contohnya di sini ada komplain nih, komplain dan minggu nih. Misalkan dalam minggu ke-1 yang komplain sekian, dalam minggu kedua dan seterusnya sekian. Maka kita lihat berdasarkan grafik ini number of komplainnya ada di minggu kedua. Nah, kita lihat lagi di minggu kedua ini kita misalkan ada perbaikan apa di sistemnya. Makanya jadi banyak komplain seperti itu. Nah, ini untuk pengendalian kualitas. Apakah ternyata update kita sedang maintenance program misalkan atau update sistem, maka otomatis dari pihak user tidak bisa membuka sistem. Nah, akhirnya user banyak melakukan komplain. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, ada lagi Pareto chart, nah, di mana histogram dapat membantu mengidentifikasi dan mendapatkan area masalah. Nah, di mana gambar grafik membantu mengidentifikasi berapa besar seberapa kontribusi penting yang menjelaskan sebagian besar masalah kualitas dalam suatu sistem, di mana aturannya adalah 80% dari masalah dikarenakan 20%
penyebabnya. Nah, contoh seperti ini komplain mingguannya. Nah, ya, jadi misalkan dalam untuk masalah login gitu ya, ternyata banyak nih yang komplain dalam setiap minggunya. Misalkan ada 100, hampir mendekati 100 user nih. Kenapa gitu ya? Berarti harusnya harusnya pada suatu sistem itu yang baik, nah pengendalian kualitasnya, maka 80% dari masalah penyebabnya adalah 20% gitu ya. Jadi di sini berarti di sini masalah dari sistemnya nih yang bermasalah. Misalkan kenapa? Karena banyak user yang melakukan ada bermasalah pada saat login gitu ya. Seharusnya ini bisa dikendalikan nih. Kita kendalikan. Oh, berarti di bagian sistem loginnya nih kita kendalikan. Misalkan kita buat passwordnya yang gampang deh, kita buat sistemnya. Jadi pada saat user melakukan pendaftaran atau untuk password user, misalkan hanya yang tadinya 12 karakter, kita turunkan menjadi 6 karakter, sehingga user tidak terjadi banyak yang lupa terhadap usernya. Nah, ini bisa jadi lupa user itu masuk ke dalam masalah loginnya gitu. Maka ini kita ubah sistemnya. Nah, dengan kita mengubah sistem, kita kurangi nih masalahnya ini menjadi 80%, kita kurangin. Maka otomatis nanti gambar Paretonya sistem yang lain gitu ya. Gambar Paretonya untuk kualitas produknya akan lebih baik seperti itu. Lalu alat pengendali kualitas yang lain adalah flowchart ya, di mana ini kalian sudah pasti kenal ya bagaimana apa itu flowchart ya, gambaran logika dan aliran proses yang membantu menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Di sini ini contoh untuk proses pengendalian kualitas ya, apakah diterima ataukah tidak. Lalu berikutnya pengujian kualitas. Nah, banyak pada pengujian kualitas itu ya upaya serius dalam perencanaan yang tepat ya, analisis dan desain proyek. Beberapa organisasi mengandalkan pengujian terhadap beberapa tingkat agar menghasilkan kualitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, di mana di sini pengujian perlu dilakukan di setiap fase dari siklus pengembangan sistem, ya, bukan hanya dilakukan sebelum diserahkan kepada pelanggan. Jadi pada saat kita membangun sebuah aplikasi, maka kita harus melakukan pengujian di setiap fasenya. Jadi kalau misalkan, oh kita sudah membuat bagian front end misalkan, maka ya kita harus uji dulu apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, oke, kita lanjutkan pengembangan berikutnya. Nanti sebelum diserahkan ke pelanggan, kita lakukan pengujian untuk keseluruhan sistemnya. Gitu ya. Nah, ini untuk gambar pengujiannya mulai dari inisiasi proyek, lalu studi kelayakan, project planning-nya di mana ada requirement-nya, lalu ada arsitekturnya, ada requirement tahapannya, lalu ada tahapan arsitekturnya, lalu kita develop sistemnya, dan seterusnya sampai dengan testingnya, sampai dengan pengujian, lalu implementasi. Nah, ini untuk tahapan pengujiannya ada pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan user atau user test independent dilakukan oleh pengguna akhir sebelum menerima sistem. Biasanya sebelum melakukan pengujian penerimaan user, ini kita lakukan training terlebih dahulu. Lalu kegiatan pada kualitas manajemen modern ya, menitikberatkan pada kepuasan pelanggan, ya, melakukan pencegahan, ya, bukan pemeriksaan, lalu meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kualitas produk, ya, lalu kualitas adalah tanggung jawab untuk semua pihak, ya, baik yang mengembangkan maupun baik yang mendanai, ya, lalu manajemen berbasis fakta, lalu saran untuk meningkatkan kualitas proyek yaitu kepemimpinannya yang memperhatikan dan mempedulikan akan yang peduli akan kualitas dari suatu proyek tersebut. Lalu bagaimana suatu manajer IT perlu memahami tentang biaya kualitas ya, lalu memusatkan pada tempat kerja dan organisasi ini dapat mempengaruhi kualitas juga, lalu mengikuti perkembangan model-model untuk meningkatkan kualitas. Nah, di mana hal-hal penting pada untuk meningkatkan kualitas pengembangan perangkat lunak atau proyek, yang pertama tadi ya
yaitu leadership atau kepemimpinan dari si manajer proyek. Yang berikutnya adalah kualitas dari biayanya, ya biaya conformance atau kesesuaian ditambah dengan biaya non conformance. Ya. Lalu 5 kategori biaya utama yang berkaitan dengan kualitas, yaitu prevention cost, yaitu biaya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan hingga terbebas dari kesalahan atau masih dalam toleransi. Ya. Yang masuk ke dalam kategori prevention cost ini adalah pelatihan, ya, studi detail berkaitan dengan kualitas dan survei kualitas pemasok dan subkontraktor. Jadi ini masuk ke dalam prevention cost. Lalu appraisal cost, yaitu biaya mengevaluasi proses dan output untuk memastikan bahwa proyek bebas dari kesalahan, gitu ya. Kegiatannya yaitu pemeriksaan dan pengujian produk, ya, pemeliharaan dan alat produk, serta pengolahan dan pelaporan dari data pemeriksaan. Lalu ada lagi internal failure cost, ya, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan sebelum pelanggan menerima produk, ya, seperti memo, pengerjaan ulang, biaya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran tagihan, lalu biaya persediaan, biaya perubahan rekayasa, dan lain-lain. Nah, external failure cost yaitu biaya yang berhubungan dengan semua kesalahan yang tidak terdeteksi dan tidak diperbaiki sebelum sampai ke pelanggan. Nah, misalkan tadinya begitu user training, gitu ya, ternyata sistem tidak mengcover kebutuhan dari guna, ya, maka akan ada biaya perubahan. Nah, biaya perubahan ini termasuk pelatihan tenaga pelayanan, ya, kekurangan dari produk, lalu penanganan keluhannya, lalu kerugian bisnisnya seperti apa. Lalu ada measurement dan test equipment cost, yaitu biaya modal pengadaan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penilaian. Oke, ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di grup, ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.